Kami juga datang tapi datang hari kedua kami ngambil apa nih tapi kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uuts rahmatan lil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk yang kesekian kalinya puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena rahmatnya dan karena hidayahnya sampai detik sore hari ini kita semuanya masih bisa mempertahankan gelar kita sebagai mukminin wal mukminat, orang-orang yang senantiasa beriman karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang kedua, salawat salam kita hanya untuk Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena bimbingan sunnah-sunnahnya sampai detik hari ini pun kita semuanya masih bisa menikmati indahnya agama kita, yaitu al-Islam. Pada hari ini kita sudah di hari yang ke-23 tinggal 7 atau 6 hari tergantung jumlah hari Ramadan nanti, apakah 29 atau 30, kita akan mengakhiri Ramadan insyaallah. Dan judul yang akan kita angkat pada kesempatan sore hari ini adalah adab terhadap hewan. Kayak sinetron ya. Adab terhadap hewan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita bicara tentang adab, akhlak, budi pekerti, etika, yang punya adalah agama kita Islam. Kita tahu tugas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat besar dan berat, baik berupa basyiron sebagai kabar gembira, au nadhiron sebagai peringatan. Tugas beliau berat, besar, luas. Tapi tugas yang berat dan luas itu pernah disederhanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah ungkapan hadisnya, innama bu'ithtu liutammima sholihal akhlaq. Itu riwayat Imam Ahmad. Innama bu'ithtu liutammima sholihal akhlaq. Aku hanya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Itu riwayat Imam Ahmad. Dan dalam riwayat Imam Baihaqi, Rasul mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku hanya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi tugas yang besar itu disederhanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak. Apakah nanti akhlak, apakah itu adab, apakah itu etika, apakah itu budi pekerti, tepatnya adalah Islam. Setelah itu di dalam surat Al-Anbiya ayat berapa itu? Saya lupa itu. Ayat yang sangat terkenal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betul, surat Al-Anbiya ayat berapa itu? 107 atau berapa itu? Wa ma arsalnaka, Allah berfirman, dan aku tidak mengutusmu ya Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat lil alamin, untuk seluruh penjuru alam. Dan alam itu bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan dan lain sebagainya.
Jadi Rasul hadir sebagai penyempurna akhlak yang baik, dan pada waktu yang sama Rasul dihadirkan ke muka bumi sebagai rahmat lil alamin, untuk seluruh penjuru alam. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah akhlak kita, akhlak Islam kita yang merupakan rahmatan lil alamin. Tapi pada sore hari ini akan kita kerucutkan, kita alamatkan ke hewan. Jadi adab terhadap hewan. Sekarang kita akan mengklasifikasi hewan. Kita tidak akan melihat kakinya, kita tidak akan melihat bentuknya. Tapi dalam Islam hewan itu ada yang halal kita makan dan ada yang haram kita makan. Ada pembagian lagi nggak? Supaya suasananya hidup. Air boleh jalan, kurma boleh jalan, tapi perhatian tetap ke depan ya. Hewan ada yang halal kita makan, ada hewan yang haram kita makan. Dua-duanya berhak untuk mendapatkan adab dan akhlak dari kita selaku muslim, selaku mukmin. Jadi sekali lagi, hewan ada yang halal, ada yang haram. Yang haram itu ada model-modelnya lagi. Hewan yang haram kita makan, apa kira-kira? Ada hewan selain dia itu haram, dalam fikih Islam ada yang disebut najisnya itu mughaladhah. Najisnya itu sangat luar biasa dahsyatnya. Hewan apa itu? Anjing. Bahkan anjing ini dalam pandangan kita selaku muslim, selaku mukmin, punya catatan lebih dalam keburukannya itu. Apa catatan Islam tentang anjing? Pertama, dia haram, jelas itu. Ada catatan lebih tentang anjing, apa itu? Apa? Anjing ada yang masuk surga ya? Anjingnya siapa itu? Anjingnya Ashabul Kahfi. Jadi dibalik dia itu haram, ada catatan-catatan dia ada yang masuk surga. Apalagi? Kita ambil baiknya dulu anjing sebelum kita membicarakan jeleknya lah itu. Jadi ada anjing yang nanti masuk surga. Anjingnya Ashabul Kahfi. Apalagi catatan baik tentang anjing? Halo? Ada orang masuk surga. Ada orang masuk surga gara-gara anjing. Nanti kalau waktunya cukup akan kita ambil riwayatnya. Ada orang masuk surga gara-gara dia berbuat baik sama anjing. Apalagi? Kebaikan anjing. Karena nanti kita tidak bisa mengalamatkan adab akhlak dengan pas sebelum kita memetakan hewan-hewan yang nanti akan kita lihat. Jadi ada anjing yang nanti masuk surga. Gara-gara anjing ada orang masuk surga. Apalagi catatan anjing? Anjing itu ada yang berilmu, ada yang tidak. Yang bawa Al-Quran silakan dibuka surat Al-Ma'idah ayat 4. Jadi kita belum bicara adab. Surat Al-Ma'idah ayat 4. Silakan dilihat yang membawa Al-Quran. Sudah ketemu? Baik Android ataupun yang lainnya. Al-Ma'idah surat yang kelima ayat 4. Sudah ketemu ya? Allah mengatakan yas'alunaka madza uhilla lahum. Ya Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang makanan yang dihalalkan untuk mereka. Makanan yang halal itu seperti apa? Qul, katakan ya Muhammad, jawab, uhilla lakum, dihalalkan untuk kalian at-thayyibat, makanan-makanan yang thayyib, makanan-makanan yang baik. Insya Allah kita semuanya sudah tahu makan makanan yang baik itu halal buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin yang akan mengagetkan kita. Yang kedua adalah wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah.
Yang pertama, makanan yang halal itu adalah makanan yang thayyib. Yang kedua adalah, apa terjemahnya itu? Dihalalkan bagi kamu hewan buruan yang ditangkap oleh anjing yang berilmu yang kalian ajari dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada kalian. Maksudnya begini. Hewan yang namanya anjing itu ada yang berilmu, ada yang tidak. Berarti kita punya anjing dua. Anjing yang pertama berilmu, pernah kita ajari bagaimana cara berburu. Anjing yang kedua tidak berilmu. Satunya sekolah, satunya enggak. Bahasa kita begitu kan. Kita punya anjing. Satunya berilmu, kita ajari pendidikan, yang satunya tidak. Lalu dua anjing ini kita lepaskan ke hutan untuk mencari hewan buruan. Hewan yang diburu sepakat harus hewan halal. Setelah kedua anjing ini pergi ke hutan, lalu masing-masing mendapatkan hewan buruan dalam kondisi sudah mati. Kalau hidup kita sembelih halal, sepakat. Ini hewan buruannya dua-duanya sama-sama sudah mati. Yang satu diterkam mati oleh anjing yang sekolah, yang satunya ditekan oleh anjing mati, tapi anjing yang menerkam ini tidak sekolah. Dua-duanya disetorkan kepada kita dalam kondisi mati dan sudah keluar darah. Sudah? Hewan buruan anjing yang sekolah, yang sudah mati tadi, tapi yang menerkam adalah anjing yang sudah kita ajari dengan ilmu seperti yang diajarkan oleh Allah. Bahasa kita Al-Quran tadi. Halal apa haram hasil buruannya? Dalam ayat ini dihalalkan oleh Allah. Itulah jenis makanan yang kedua yang dihalalkan oleh Allah. Jadi hewan buruan anjing yang sekolah itu halal. Tapi hewan buruan anjing yang tidak berilmu, halal apa haram? Diharamkan oleh Allah. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 4. Ini catatan baik anjing. Jadi anjing yang berilmu itu mendapatkan nilai plus, dan anjing yang tidak berilmu hasil buruannya pun tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anjing. Padahal dalam agama kita Islam, anjing itu punya catatan negatif. Apa catatan negatif untuk anjing? Haram kita konsumsi. Satu. Yang kedua adalah najisnya itu super, mughaladhah. Liurnya ketika mengenai tempat kita ataupun tempat untuk makan kita, maka harus dicuci 7 kali. Salah satunya adalah menggunakan tanah atau debu. Catatan negatif anjing. Catatan negatif yang ketiga apa anjing? Penyakit. Tikus juga iya kayaknya deh. Masuk. Ada yang lebih mengenal lagi. Catatan negatif untuk anjing. Tidak boleh masuk rumah. Lebih tepatnya, malaikat tidak mau masuk ke sebuah rumah yang di situ ada anjingnya. Padahal malaikat ini adalah simbol makhluk yang taat. Jadi rahmat Allah, ketaatan itu jauh dari rumah yang di situ ada anjingnya. Apalagi anjing. Coba praktek, nyebut anjing sambil lihat kanan kiri coba. Silakan nyebut anjing sambil lihat kanan kiri itu. Anjing. Pasti orang yang kita lihat marah kan? Jadi anjing namanya disebut saja itu kurang bagus, kurang enak. Jadi anjing ini ada catatan positifnya, ada catatan negatifnya. Jadi sekali lagi kita akan bicara tentang adab kepada hewan. Hewan ada yang halal, ada yang haram. Hewan yang haram kita makan, ada yang sangat buruk, dan ada hewan yang mungkin biasa-biasa saja. Salah satunya hewan yang biasa-biasa saja dalam pandangan Islam apa? Kucing. Kucing dagingnya diharamkan, tapi kucing ini untuk kita agak dekat. Liurnya tidak najis. Anjing pernah menjilat tempat wudunya Rasulullah, dan Rasul tetap wudu dengan air yang pernah dijilat oleh kucing tadi itu, bukan anjing, kucing. Jadi
kucing ini hewan yang haram kita makan, tapi relatif dekat dengan kita. Dan ada sebuah catatan, ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa riwayat yang berkaitan dengan adab. Ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Shaddad ibni Ausin. An Shaddadi ibni Ausin. Keterangan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad bersabda. Sebelumnya, ada enggak di antara kita yang pernah menyembelih hewan? Hewan yang disembelih itu hewan halal apa haram? Halal. Kalau hewan haram boleh dipotong enggak? Dimatiin maksudnya? Boleh juga kan? Tapi kan tidak kita makan. Jadi hewan ketika kita matikan, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diistilahkan dengan dua cara. Kita lihat hadis tadi. An Shaddad bin Ausin, keterangan dari sahabat Shaddad bin Aus. Annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Rasul mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah katabal ihsana, memutuskan ihsan, menulis ihsan, mewajibkan ihsan ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, kata Rasulullah. Dan kita tahu ihsan ini kan tingkatan paling tinggi setelah Islam dan setelah iman, atau sebaliknya, setelah iman dan setelah Islam. Rasul pada suatu hari pernah kedatangan tamu. Tamu itu datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Siapa dia? Jangan terlalu lah itu. Ini ada sebuah riwayat, Rasul pernah kedatangan seorang tamu, datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Siapa tamu itu? Anak kecil aja tahu. Jibril, bukan jelangkung. Dan itu disebutkan dalam kitab kitab Arba'in Nawawiyah nomor 2 kalau tidak salah kan itu kan. Jibril, bukan jelangkung. Jibril tiba-tiba datang dan sangat akrab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duduk berhadapan-hadapan, tangannya ditaruh di lututnya Rasulullah dan dengkulnya pun bertemu dengan dengkulnya Rasul. Dan Jibril itu bertanya kepada Nabi Muhammad tentang 4 hal. Akhbirni anil iman. Lalu Rasul menjawab, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Rasul pun menjawab. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu apa? Secara urutan, ihsan itu tempatnya setelah iman dan setelah Islam. Setelah Islam. Akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Lalu Rasul menjawab, ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ketika Anda itu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, seakan-akan kamu itu melihat Allah, seakan-akan. Karena seorang hamba tidak akan bisa melihat Allah langsung ketika ada di muka bumi ini. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu menyaksikan Allah. Dan itu susah. Fa illam takun tarahu, dan ketika kamu itu tidak seakan-akan tidak sanggup melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah Allah yang melihat kamu. Inilah yang disebut ihsan, muraqabatullah, pengawasan Allah. Maka ihsan ini tingkatan tertinggi setelah iman kita, setelah Islam kita. Dan pertanyaan yang keempat, Jibril tadi apa? Terangkan kepada kami kapan datangnya hari kiamat. Pertanyaan yang pertama dijawab oleh Nabi, pertanyaan yang kedua dijawab oleh Nabi, pertanyaan yang ketiga dijawab oleh Nabi, pertanyaan yang keempat Nabi tidak bisa menjawab.
orang yang ditanya tidak lebih tahu dibanding orang yang nanya, kata Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, dan Jibril pun tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Kita kembali yang ihsan. Dalam hadis tadi Rasul mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal ihsana, mewajibkan ihsan, ala kulli syai'in, untuk segala sesuatu. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, itu berlaku untuk segala sesuatu, kata Rasul. Akhirnya Rasul mulai berbicara tentang adab terhadap hewan. Hewan ada yang halal, ada yang haram kita makan. Rasul mengatakan, fa'idha qataltum, apabila kalian membunuh hewan, biasanya kalau yang kita bunuh ini adalah yang haram. Kira-kira hewan yang layak kita bunuh apa? Apa? Ular, kalajengking, haram semuanya kan? Apalagi? Nyamuk. Yang gampang-gampang yang sering kita bunuh apa? Nyamuk, tikus, kecoa, semuanya hewan. Rasulullah mengatakan, fa'idha qataltum, apabila kalian itu membunuh hewan, terutama yang haram-haram tadi, apabila kalian itu membunuh hewan, apa adab yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa'ahsinu al-qitlah, maka perindahlah cara membunuhnya. Umpama ada tikus masuk rumah, istri menjerit-jerit gara-gara tikus tadi kan, lalu bapaknya tampil akan membunuh tikus. Fa idza qataltum, kalau Anda membunuh hewan, fa ahsinu, maka perindahlah al-qitlah, cara membunuhnya. Sebenci-bencinya kalian terhadap hewan itu, ketika Anda membunuh, Allah memutuskan ihsan harus kita terapkan. Fa ahsinu, maka perindahlah al-qitlah, cara membunuhnya. Silakan dibunuh, tapi dengan cara yang indah. Jangan disakiti, maksudnya itu. Itulah ihsan. Padahal kita udah marah itu. Tapi waktu marahnya terhadap hewan yang dibunuh itu dengan cara yang indah. Dan itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketemu tikus gara-gara kamu istri keseleo, mama kan? Kakinya gitu kan. Gara-gara kamu makanan saya porak-poranda gitu. Lalu waktu membunuhnya itu disakiti. Kupingnya dipotong dulu, kakinya dipotong dulu, apalagi itu. Lalu iseng, disalib umpama itu kan, tikusnya. Gitu. Membunuh boleh, tapi Rasul mengatakan fa'ahsinul qitlah, perindahlah cara membunuhnya, supaya dia tidak banyak merasakan sakit. Itulah adab. Jadi semarah-marahnya kita, akhlaknya seorang muslim kepada hewan harus tetap ditegakkan. Fa'ahsinu al-qitlah, kata Rasulullah. Yang kedua, wa idza dzabhtum, dan apabila kalian itu menyembelih. Jadi kalau membunuh untuk hewan yang diharamkan dagingnya untuk kita makan, wa idza dzabhtum, dan ketika Anda itu menyembelih hewan yang halal kita makan dagingnya, apa kata Rasulullah? Fa'ahsinu adzibha, maka perindahlah cara menyembelihnya. Bagaimana caranya? Untuk yang menyembelih ini Rasul memberikan keterangan tambahan. Falyuhidda ahadukum, hendaklah kalian yang akan menyembelih hewan yang akan disembelih itu mempertajam syafratahu, alat yang digunakan untuk menyembelih. Kalau menggunakan pisau, tajami. Kalau menggunakan pedang, tajam. Kalau menggunakan golok, pertajam. Itu salah satu cara kita memperindah untuk menyembelih hewan yang akan kita potong, yang dagingnya itu halal buat kita. Jadi disuruh untuk najemin. Di ujung hadis Rasul mengatakan, untuk hewan yang nanti akan kita potong, yang akan kita makan dagingnya ini, wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah hewan yang akan dipotong disembelih itu disuruh untuk dinyamankan, nyaman. Jadi sebelum dipotong, disembelih,
selain alat potongnya disuruh untuk kita pertajam, kita pun diperintahkan untuk supaya waktu dia nanti itu dipotong dengan nyaman dan supaya tidak sakit. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hampir seluruh ulama hadis meriwayatkan hadis ini. Tolong dianalisa apa kira-kira hikmahnya. Hewan ini akan kita makan dan kita potong. Tapi waktu kita akan memotongnya, ada perintah Rasul 3 hal. Yang pertama disuruh memperindah potongannya. Yang kedua disuruh mempertajam alat yang akan kita gunakan untuk memotong. Dan yang ketiga disuruh membuat dia nyaman ketika akan dipotong. Tolong dicek kira-kira hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Halo? Setahu saya menjawab pertanyaan tidak membatalkan puasa. Jadi kalau hewannya itu haram kita makan, silakan dibunuh, tapi waktu membunuh disuruh untuk memperindah. Selesai masalah. Sekarang hewan yang halal kita makan. Mau kambing, mau sapi, mau ayam, apalagi kelinci, halal kan? Ketika hewan yang halal kita makan, ada 3 perintah kata Rasulullah. Perindah waktu menyembelihnya seindah mungkin supaya tidak sakit. Lalu disuruh untuk mempertajam alat yang kita gunakan untuk menyembelih. Dan yang ketiga, disuruh membuat dia itu nyaman. Jadi waktu mau dipotong itu jangan diinjek-injek dulu. Kadang-kadang waktu kita menyembelih hewan kurban, terutama sapi, karena dia memberontak, itu kan masya Allah kan, ngikatnya dengan ikatan yang luar biasa, kaki orang yang ikut memegang pun nginjek-nginjek semuanya. Kira-kira kalau hewan yang dipotong itu bisa ngomong, dia akan ngomong apa ini? Ente ini mau membunuh saya tapi menyakiti dulu sebelum dibunuh, gitu kan, menyiksa dulu. Makanya Rasul falyurih dzabihatahu, adalah orang yang menyembelih itu membuat nyaman hewan yang akan dipotong. Tolong dianalisa kira-kira hikmahnya apa? Nah, kalau nggak jawab, maghrib kita lanjut terus ini. Apa kira-kira ini? Apa hikmah kita disuruh memperindah waktu menyembelih, disuruh untuk mempertajam senjata kita, dan disuruh untuk membuat nyaman ketika dia dipotong? Apa hikmahnya? Hah? Biar dimakannya nikmat. Belum Pak. Biar dimakannya nikmat. Tergantung bumbunya kayaknya deh. Memang secara psikologi, kalau hewan itu waktu dipotong itu dia itu ridho, nyaman, secara psikologis itu dagingnya pun enak untuk dikonsumsi. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi hikmahnya apa? Agar darahnya keluar dengan sempurna. Ada kaitannya nggak dengan dia nyaman dulu itu? Ya, kita terima. Tapi ada yang lebih tepat. Apa kira-kira itu? Kalau masalah darah keluar, itu nanti posisi leher yang diatur. Posisi tubuh agak ditinggikan, posisi leher agak di bawah, darah itu mengalir. Ada hikmah apa? Ini peringatan sudah ada loh ini. Apa kira-kira? Akhlak seorang muslim. Mungkin akan mengatakan supaya dia tidak merasakan sakit kan. Kalaupun sakit kan sebentar lagi akan dipotong. Ada hikmah lain di balik itu semuanya. Kenapa Rasul memerintahkan kita berbuat baik kepada hewan yang halal kita makan? Waktu kita sembelih ada 3 perintah. Perindah, pertajam alat, dan bikin nyaman. Secara psikologis supaya rasanya nikmat. Bisa jadi ada hikmah lain. Waktunya habis Pak ya, Masya Allah. Karena waktunya habis, manfaat yang kembali kepada kita adalah agar kita punya rasa yang namanya rahmah, kasih sayang.
Sayyid Qutb pernah mengatakan, selain manfaatnya kembali kepada hewan yang akan dipotong supaya dia tidak merasakan sakit dan tidak merasa terdolimi, ada hikmah yang kembali kepada orang yang menyembelih. Kalau orang yang menyembelih itu punya rasa kasih sayang kepada hewan, begitu dia menyembelih satu, sekali menyembelih, Allah juga menanamkan kepada hati orang yang menyembelih itu sifat rahmah, kasih sayang. Kalau dalam sehari dia memotong 10 hewan, berarti Allah menanamkan kepada orang itu 10 kasih sayang di dalam hatinya. Karena Islam hadir rahmatan lil alamin. Kalau dia lembut, kasih sayang kepada hewan yang sebentar lagi akan dimakan, pasti orang itu pun akan lembut dan punya kasih sayang kepada makhluk yang lebih mahal dibanding hewan itu, yaitu manusia dan lain sebagainya. Dan ternyata manfaatnya bukan kembali kepada hewan saja, tapi juga kembali kepada dirinya sendiri. Itulah hewan punya hak yang menjadi kewajiban kita dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang muslim, sebagai mukmin. Peringatan sudah 2 kali, waktu sudah habis. Mudah-mudahan kita pun punya adab, kita pun punya rahmat, baik kepada hewan ataupun yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.